Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa ma ba'd. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Andika Rinaldi dengan NIM 21320210002. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Ya, di pagi hari ini saya akan memaparkan video tentang hukum perdata internasional yang mencondong kepada yurisdiksi dalam hukum perdata internasional. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tersebut. Dalam yurisdiksi perdata hukum internasional, suatu negara lebih banyak dipakai untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan hukum internasional. Kasus perdata dalam hukum internasional diselesaikan menggunakan yurisdiksi negara yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Di dalam hukum perdata internasional, persoalan yurisdiksi forum menjadi lebih kompleks karena mencakup beberapa masalah pokok, yaitu antara lain kompetensi mengadili dari suatu peradilan adalah persoalan hukum acara. Dan dalam soal hukum keperdataan, biasanya bergantung dari penyampaian panggilan pengadilan kepada pihak tergugat, dan panggilan semacam itu hanya dapat disampaikan apabila tergugat berada secara fisik di dalam yurisdiksi pengadilan, atau jika tergugat mendudukkan diri pada kewenangan yurisdiksional pengadilan, atau jika pengadilan memerintahkan pemanggilan tergugat di wilayah di luar yurisdiksi pengadilan, atau yang biasa disebut service of writ of jurisdiction. Walaupun sebuah forum terbukti berwenang atau mengadili sebuah perkara, ia dapat menolak untuk mengadili atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara karena satu, pertimbangan bahwa konektivitas antara para pihak dan pokok perkara sangat tidak signifikan menggunakan asas forum non-convenience, atau karena terbukti proses pemeriksaan perkara yang sama juga sedang berjalan di hadapan sebuah forum negara lain. Penolakan lis alibi pendens, atau karena perkara dan pihak-pihak yang sama telah diadili dan diputuskan oleh sebuah forum lain dan telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Poin kedua, keputusan untuk melanjutkan pemeriksaan akan bertentangan dengan kewenangan yurisdiksional eksklusif atau bertentangan dengan klausula arbitrase yang disepakati para pihak yang berperkara.
Walaupun pengadilan sudah melaksanakan pemanggilan dengan benar, yurisdiksi pengadilan masih mungkin dibatasi oleh pembatasan tertentu yang dapat mengakibatkan pengadilan tidak bisa atau tidak memiliki wewenang atau inkompeten untuk mengadili perkara berkenaan dengan yang pertama adalah pokok perkara, subject matter, misalnya menyangkut tanah atau properti di wilayah negara asing. Kedua, jenis penyelesaian perkara yang diminta, misalnya pemberian izin untuk perceraian. Yang ketiga, subjek hukum terhadap tuntutan diajukan, misalnya gugatan terhadap negara asing. Dalam litigasi internasional, azas aktor secutor forum rei atau azas yang menetapkan bahwa tempat tergugat berada menentukan tempat pengadilan yang umumnya digunakan untuk menetapkan yurisdiksi pengadilan dalam perkara-perkara lokal. Ternyata tidak selalu dapat digunakan secara efektif karena connection dalam perkara di bidang hukum perdata internasional ini seringkali dibentuk melalui titik-titik taut lain seperti pelaksanaan kayak kontrak atau tempat perbuatan melawan hukum di negara forum tersebut. Penentuan dasar yurisdiksi suatu pengadilan dalam praktik litigasi tersebut dalam praktik litigasi internasional tersebut umumnya dibedakan ke dalam yurisdiksi in personam dan yurisdiksi in rem, dan dalam keadaan khusus berkembang pola konsep quasi in rem, yaitu satu, yurisdiksi in personam. Apa itu yurisdiksi in personam? Yurisdiksi in personam adalah yurisdiksi atas orang atau persons. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi in person atau seorang tergugat akan dianggap memiliki kewenangan untuk memutus perkara atas tergugat itu untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut keseluruhan aset miliknya. Yurisdiksi in personam dapat terbit karena yang satu, kehadiran presence, kedua, tempat kediaman domisil, yang ketiga, pendudukan sukarela consent, dan yang terakhir adalah pertautan minimum konteks. Yang kedua, yurisdiksi in rem. Apa itu yurisdiksi in rem? Yurisdiksi in rem adalah yurisdiksi atas benda yang berada di dalam wilayah negara forum yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pengadilan yang memiliki kewenangan yurisdiksi in rem memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa-sengketa yang berkenaan dengan title atas kebendaan tertentu yang berada di wilayah forum tersebut. Yang ketiga adalah yurisdiksi quasi in rem. Apa itu yurisdiksi quasi in rem? Di dalam sistem hukum acara Amerika dikenal dengan yurisdiksi quasi in rem untuk perkara-perkara yang tidak secara langsung menyelesaikan gugatan kepemilikan tergugat atas suatu kebendaan yang berkaitan dengan perkara, tetapi hanya karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah forum diletakkan pada perkara, walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan itu dan pokok perkara tersebut. Nah, untuk secara umum dapat dirangkum beberapa prinsip penetapan yurisdiksi dalam proses litigasi perdata internasional, yaitu yurisdiksi teritorial atas dasar domisili atau tergugat. Rasio dari prinsip ini adalah bahwa domisili merupakan tempat di mana seorang secara terus-menerus berada dan karena itu ia dapat digugat tanpa harus ada batasan-batasan tertentu mengenai jenis pokok perkara tersebut dan tanpa ada persyaratan untuk membuktikan adanya connection antara domisili tergugat dan pokok perkara yang dihadapi. Karena itulah yurisdiksi pengadilan di tempat domisili tergugat dikarenakan memiliki general jurisdiction
atas tergugat yang bersangkutan dengan seseorang dapat digugat atas perkara apa saja yang diajukan di dalam wilayah forum dalam hal tergugat sebagai badan hukum. Ukuran tidak ditentukan berdasarkan domisili badan hukum itu, tetapi berdasarkan lokasi badan hukum tersebut. Yang kedua adalah yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan pembuatan melawan hukum. Dalam hal kontrak dan perbuatan melawan hukum, pengadilan setempat dapat mengklaim spesifik jurisdiction, yurisdiksi khusus yang memenuhi sebuah forum memiliki kewenangan spesifik ini. Maka umumnya forum dianggap memiliki jurisdiksi terbatas atas tergugat secara tradisional. Banyak negara yang mengaku kewenangan yurisdiksional dari forum di tempat perjanjian dibuat. Namun dalam perkembangannya konsep forum kontrak semakin bergeser ke arah forum solutions. Di Amerika Serikat perkembangan yang sama juga terjadi, tetapi umumnya penggunaan asas forum solution diterapkan dengan pembatasan tertentu dalam perkara-perkara atas perbuatan melawan hukum acara. Negara-negara umumnya mendasarkan diri atas forum delikti komisi atau tempat di mana pelanggaran melawan hukum itu dilakukan. Namun dalam konteks PMH transnasional dewasa terjadi perkembangan ke arah pengakuan asas. Yang ketiga adalah yurisdiksi karena persetujuan. Yurisdiksi ini dapat diklaim oleh sebuah forum atas dasar kenyataan bahwa para pihak, khususnya tergugat, telah sukarela memilih untuk mempertahankan dirinya dan harta kekayaannya di depan suatu forum asing, baik melalui sesuatu choice of forum clause di dalam suatu kontrak maupun melalui persetujuan tertulis yang dibuat pada saat sengketa timbul. Yang keempat adalah yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan atau pemunculan atau kehadiran. Proses penyelesaian di bidang perdagangan modern dewasa ini, kewenangan suatu forum dibatasi prinsip kewajaran dan keadaban atau kepatasan. Pembatasan tersebut dapat dilakukan atas dasar satu, kemauan politik dari forum suatu negara berdaulat untuk membatasi kedaulatan dan kewenangan. Yang kedua adalah pemberlakuan batas-batas tertentu yang harus dipenuhi sebelum sebuah forum mengklaim yurisdiksi. Yang ketiga, berlakunya aturan-aturan hukum nasional yang menetapkan batas-batas pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial seperti yang dapat dijumpa di negara-negara bagian Amerika Serikat. Yang keempat, penetapan inkompetensi oleh forum sendiri atas dasar doktrin forum non-convenience, negara-negara common law, atau lis alibi pendens res judicata, negara-negara civil law. Nah, untuk kesimpulannya, yurisdiksi adalah ucapan atau sabda yang memiliki dasar hukum. Memiliki dasar hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Dalam hukum perdata internasional, yurisdiksi mengatur kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata yang memiliki unsur asing. Dalam hukum perdata internasional ada beberapa jenis yurisdiksi dan dikenal sebagai yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, yurisdiksi berdasarkan tempat kejadian, yurisdiksi berdasarkan tempat pelaksanaan kontrak, dan yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan harta benda. Aturan yurisdiksi ini sangat penting untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara perdata dengan unsur-unsur yang berbeda. Ini dilakukan untuk mencegah adanya peradilan ganda dan menjamin kepastian hukum. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri video saya kali ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan juga doa kawarul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.